Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita mulai saja pertemuannya. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang materi Pandas ya. Apa itu Pandas? Pandas itu salah satu library di Python yang biasa kita gunakan untuk pengolahan data. Terus, bagaimana cara installnya? Kalau teman-teman pakainya Google Colab, teman-teman tinggal import saja. Itu sudah ada harusnya ya. Cara importnya seperti ini, import Pandas. Terus ASPD itu hanya sebagai alias saja. Jalankan, nanti dia akan otomatis import. Atau kalau teman-teman mau mencoba melihat library apa saja yang sudah diinstal di sini, di Google Colab, teman-teman bisa ketik pip list seperti ini. Oke, kita tunggu saja. Nah, ini adalah library-library yang sudah ada di Google Colab. Harusnya ada library Pandas ya. Kita cari saja yang P. Nah, ini ada Pandas. Artinya dia sudah terinstall. Terus kalau teman-teman mau install di laptop atau komputer tuh gimana? Nah, pastikan pertama teman-teman udah install Python ya. Habis itu bisa buka terminal di Visual Studio Code atau terminal dari Windows atau yang lainnya. Intinya buka saja pakai terminal, contohnya pakai CMD atau terminal ini, PowerShell itu. Nah, ini contohnya saya pakai terminal dari Visual Studio ya, Visual Studio Code. Terus ketik saja pip install Pandas. Ini otomatis akan install Pandasnya. Dan pastikan ada jaringan internet. Ini ada tulisan seperti ini artinya saya sudah install sebelumnya. Jadi nggak perlu install lagi. Oke, lanjut. Nah, tadi cara penggunaannya itu kita import dulu. Import Pandas. Terus aliasnya apa? S itu hanya sebagai alias itu. Aliasnya apa? Aliasnya di sini PD. Nantinya ketika kita pakai itu menggunakan PD, bukan Pandas. Jadi pd.dataframe terus nama data frame-nya atau dictionary di sini. Oke, lanjut. Kita berkenalan dengan data frame dan series. Sebenarnya apa itu data frame dan apa itu series? Gambarnya seperti ini ya. Data frame itu bentuknya dua dimensi. Jadi ada baris dan kolom, sedangkan series itu hanya satu dimensi saja atau satu kolom gitu. Dan untuk membuat series atau sebuah series, kita bisa menggunakan metode dari Pandas yaitu series. Terus kita masukkan di dalamnya itu sebuah list. Ini kan list ya. Kita masukkan di sini sebagai argumennya. Nanti kita simpan hasilnya ke dalam suatu variabel dan ketika kita print hasilnya seperti ini. Jadi ada indeksnya dan ada datanya. Di sini indeksnya mulainya dari 0, 0, 1, 2 dan datanya 1, 7, 2. Terus ada tipe datanya yaitu integer. Untuk mengakses elemennya, kita bisa pakai indeksnya. Seperti di contohnya myvar0, kita ambil indeks ke 0, yaitu 1. Terus kita juga bisa tambahkan label untuk indeksnya di sini sebagai pengganti indeksnya. Jadi kita tambahkan parameter indeks diisi dengan labelnya. Dan pastikan jumlah labelnya sama dengan jumlah elemennya. Ya, jadi di sini ada label X, Y, Z. Untuk aksesnya kita tinggal akses dengan labelnya seperti ini. Itu untuk series ya. Dan series juga bisa dibuat dengan dictionary seperti ini. Jadi ada pasangan key value, key value, key value. Nanti key-nya itu akan jadi uh, label indeksnya dan value-nya akan jadi datanya. Terus juga bisa kita pilih data apa saja yang mau kita ambil sebagai series ketika menggunakan dictionary. Misalkan kita hanya mau ambil D1 sama D2 saja. Jadi di indeks sama dengan D1 dan D2. Kita ambil dua ini saja. Oke, lanjut ke data frame ya. Nah, data frame yang tadi seperti saya sebutkan, dia bentuknya baris dan kolom. Jadi ada tabel, bentuknya seperti tabel. Di sini kita pakainya dictionary untuk membuat sebuah data frame. Jadi key-nya itu adalah nama kolomnya. Berbeda dengan series ya. Kalau series itu label
tapi label indeksnya ya. Kalau yang data frame sorry, kalau data frame itu digunakan sebagai nama kolomnya. Terus value-nya apa? Value-nya itu biasanya berupa list. Jadi list ini nanti akan jadi datanya. Di sini ada 3 data, di sini juga ada 3 data. Kalau kita bikin pakai metode namanya data frame, terus kita masukkan datanya sebagai argumennya di sini, kita print, hasilnya seperti ini. Ada indeksnya 012, terus key-nya akan jadi nama kolomnya, value-nya ini adalah list yang tadi. Gitu ya. Oke, terus kita juga bisa custom label indeksnya yang di sini, misalkan D1, D2, dan D3. Jadi kita custom namanya. Itu untuk pembuatan series dan data frame. Selanjutnya kalau kita misalkan sudah ada data ya, bentuknya file. Nah, kita bisa load data tersebut dari file eksternal. Nah, di Pandas ini kita bisa memanfaatkan metode read CSV, read Excel, dan lainnya. Nah, di sini saya contohkan yang pakai read CSV. Jadi, kita baca dari file CSV. Sebenarnya file CSV itu apa? File CSV itu adalah file yang dipisahkan, yang elemennya itu dipisahkan dengan koma. Seperti ini. Koma separated value, artinya nilai yang dipisahkan dengan koma. Oke, selanjutnya ini contoh untuk load data dari file CSV, tinggal kita pakai saja PD dari CSV terus fetch filenya. Kalau di Google Colab, teman-teman kan bisa upload lewat sini. Nah, di sini ada terus ini nanti upload filenya. Terus filenya apa gitu. Terus nanti tinggal tulis cara bacanya seperti ini. Tetapi kalau misalkan teman-teman pakainya Visual Studio Code, teman-teman harus perhatikan tab-nya di mana. Dan di sini foldernya itu ada di 2023 April ya. Sementara datanya, file CSV-nya itu ada di folder data yang di dalamnya. Dan program kita ada di main.pynb yang di folder ini ya. Nah, cara bacanya kalau kita import dulu pandas spd, terus setelah kita baca, kita jalankan dulu ya. Kita bisa baca filenya pd.csv. Terus path-nya kita pakai relative path saja dari folder data slash misalkan Austin Victor.csv. Coba kita tampilkan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi pakai path relatif dari folder program kita. Oke, selanjutnya untuk melihat dimensi kita bisa pakai atribut set dari data frame-nya ya. Objek data frame-nya adalah variabel untuk yang menyimpan data frame tersebut. Di sini pakai df, jadi df.set nanti akan menampilkan dimensinya, berapa baris dan berapa kolom. Terus untuk menampilkan data teratas, kita bisa pakai metode head, terus masukkan jumlahnya berapa, jadi akan menampilkan baris teratasnya. Terus defaultnya itu dia akan menampilkan 5 baris teratas ya, metode head ini. Terus yang ini menampilkan data bukan teratas ya, tapi terakhir, terbawah lah. Jadi dia pakai metodenya yaitu tile. Terus masukkan angkanya berapa, nanti akan ditampilkan berapa banyak data terakhir di sini. Jadi ada 4 baris contohnya. Terus defaultnya juga sama, dia menampilkan 5 baris kalau kita tidak memasukkan argumen angkanya. Untuk menampilkan informasi dari datanya, kita bisa pakai metode yang namanya info. Nanti dia akan menampilkan deskripsi, bukan ya, deskripsi datanya. Jadi ada date, ini date kolomnya ada apa saja, terus ini non null count artinya jumlah sel yang tidak kosong pada kolom tersebut. Terus tipe datanya apa? Di sini objek kita anggap saja sebagai string ya. Jadi sebenarnya objek di Python itu dia adalah kelas tertinggi. Yang lainnya itu turunan dari objek. Makanya seperti itu. Nah, di sini dia ada range indeksnya yaitu dari 1319 baris ya. Dari 0, indeksnya dari 0 sampai 1318. Terus kolomnya adalah 21 kolom.
Oke, selanjutnya untuk menampilkan deskripsi statistik datanya, kita bisa menggunakan metode yang namanya describe. Nanti dia akan menampilkan deskripsi statistik data dari kolom yang tipenya numerik saja. Ini temperatur high F, temperatur average F, dan temperatur low F. Kalau di sini kita lihat yang tipenya numerik tuh cuma 3 kolom ini saja. Ya. Terus ini ada jumlahnya, rata-ratanya, simpangan baku, nilai minimum, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan nilai maksimumnya. Dan kita juga bisa menampilkan spesifik deskripsi statistik data dari kolom tertentu saja. Misalkan temperatur high F yang ini. Jadi kita akses dulu nama kolomnya, terus kita pakai metode describe. Dan kita juga bisa ambil rata-ratanya, maksimumnya, dan minimumnya. Jadi kita pakai metode yang ini. Ini untuk menampilkan list temperatur HF dengan elemen yang unik, itu kita bisa pakai metode yang namanya unique. Nanti akan tampil sebuah list, dan list ini adalah nilai-nilai yang ada di kolom temperatur HF. Oke, terus ada value count juga. Nah, kalau value count ini, dia juga menampilkan jumlah nilainya ada berapa. Di sini contohnya nilai 86 ada 50, nilai 92 ada 42, nilai 91 ada 41, dan seterusnya. Oke, itu dasarnya ya. Terus cara akses data pada data frame gimana? Nah, secara dasarnya itu pakai indeksnya. Cuman ketika pakai pandas ini biasanya ada dua metode yang umum digunakan, yaitu ada index based selection dan label based selection. Ingat katanya saja, ada index dan label. Kalau index itu pakai indeksnya, jadi pakai angkanya. Kalau label itu pakai labelnya. Misalkan yang tadi key-nya jadi label, itu kita akses pakai labelnya. Oke, di sini contohnya index based selection, kita akses baris ke 0. Nah, untuk index based selection kita pakai metode namanya ilog. Jadi ingat saja ada kata i ya, jadi ilog. Terus indeksnya yang berapa? Di sini indeks baris ke 0. Nah, nantinya dia akan menampilkan data pada baris ke 0. Ini kolomnya dan ini datanya. Oke, ini contoh yang lain, mengakses baris kedua, kolom ke 0. Jadi akses barisnya dulu, koma, kolomnya berapa. Di baris kedua, kolom ke 0. Ini contoh yang lain, akses semua baris tapi hanya kolom ke 0 saja. Terus ini akses baris ke 0 dan kolomnya adalah kolom ke 0 sampai 1. Oke, lanjut. Ini contoh akses baris ke 0, ke 3, dan ke 8, tapi kolom ke 0 saja. Terus ini mengakses baris 5 terakhir, min 5.2, diakses 5 baris terakhir. Itu yang indeks ya. Jadi kalau indeks tuh dia pakai angkanya, pakai indeksnya. Kalau label dia pakai labelnya, pakai namanya. Di sini contohnya kita akses baris ke 0 dengan kolomnya adalah temperatur high F ya. Ini dia pakai labelnya, bukan pakai angka indeksnya ya. Ini contoh yang lain, akses baris ke 0 sampai 5, ini salah ya, bahkan sampai 4. Jadi dia karena pakai label, makanya dia 5-nya ikut 0, 1, 2, 3, 4, 5. Terus kolomnya adalah kolom temperatur high F. Ini contoh yang lain, kita akses semua baris tapi kolom ini temperatur average F dan temperatur high F. Ini karena dia lebih dari satu kolom, kita pakainya list seperti ini. Oke, selanjutnya ada alternatif lain buat akses data pada data frame. Yang pertama ya, itu kolom sintaksnya itu kolom terus row. Jadi kolom dulu baru baris. Kalau yang sebelumnya kan baris dulu baru kolom. Kalau ini kolom dulu baru baris. Alternatif yang pertama kita bisa akses nama kolomnya sebagai atributnya. Ini contohnya humidity average persen kita akses sebagai atributnya. Nanti dia akan menampilkan data pada kolom humidity average persen. Tetapi kelemahannya ketika ada spasi, kita tidak bisa menggunakan seperti ini.
Oke, ini contoh yang lain, alternatif yang lain. Jadi kita akses kolomnya dulu di sini. Jadi nggak usah pakai ilok dan lock, kita akses kolomnya. Ini karena dia lebih dari satu kolom ya, kita pakai list seperti ini. Terus barisnya. Nah, ini barisnya artinya akses semua baris. Kalau titik dua seperti ini. Ya, ini hasilnya. Lanjut, ini akses kolom temperatur high F dan temperatur low F, tetapi pada baris 0 sampai 4. Lanjut, ini mengganti indeks data frame, kita bisa pakai set index, terus kolom yang ingin dijadikan indeks apa, misalkan date akan dijadikan indeks baru. Implement sama dengan true itu gunanya buat apa? Gunanya agar si data frame aslinya itu berubah. Kalau kita nggak set jadi true, data frame-nya yang asli nggak akan berubah. Nah, untuk mengembalikan seperti semula, kita bisa pakai metode reset index. Nanti yang kolom date-nya akan jadi yang indeks tadi. Ini kan date-nya jadi indeks, itu akan jadi kolom lagi. Lanjut, ini sintaks buat seleksi data pada data frame. Jadi pakai kondisi ya. Kondisinya seperti ini, contohnya yang seleksi baris dengan nilai kolom, temperatur HF sama dengan 58. Jadi pakai kondisi seperti ini, dia akan memberikan false dan true pada masing-masing indeks barisnya. Nah, si ekspresi ini kita bisa gunakan ketika akses pakai metode log yang seperti ini. df.log, terus kondisinya apa, dan ini untuk mengambil 5 data teratasnya. Di kondisinya ini, kolom temperatur HF sama dengan 58. Kalau kita lihat di sini, kolom temperatur HF nilainya 58 semua. Selanjutnya, ini contoh menampilkan 5 data teratas dengan nilai kolom temperatur HF 58 dan temperatur low F 28. Di sini ada kata dan ya. Kalau ada kata dan, kita pakainya ampersand seperti ini. Di kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua. Selanjutnya, menampilkan 5 data teratas dengan nilai kolom temperatur F58 atau 99. Di sini ada kata atau. Ya, kalau atau kita pakai tab seperti ini. Jadi kondisi pertama atau kondisi kedua. Seperti itu. Terus ini menampilkan 5 data teratas dengan nilai kolom temperatur HF tidak sama. Jadi ada kata tidak sama. Kalau tidak sama, kita bisa pakai negasi seperti ini. Atau sebenarnya bisa pakai tanda seru sama dengan. Jadi tidak sama dengan. Itu ada dua alternatif ya. Oke, itu dasar-dasar buat aksesnya. Terus ada beberapa metode built-in dari Pandas. Yang pertama ada isin. Metode isin ini untuk mengecek apakah suatu nilai ada pada dataset tertentu. Contohnya df temperatur hf.isin 5899. Ini ekspresinya seperti atau. Jadi yang nilainya temperatur HF-nya 58 atau nilainya 99. Gitu. Oke, selanjutnya ada metode ISNA dan NOTNA. Nah, kalau ISNA itu untuk mengecek apakah suatu nilai nol, kalau NOTNA itu untuk mengecek apakah memeriksa suatu nilai tidak nol. Sebenarnya ada ISNA dan ISNO, itu sama saja. Ini contohnya df kalori.isna, dia akan mengecek apakah semua kolom yang kolom semua data yang kolom kalorinya itu nol. Nah, nol di sini di Python biasanya dilambangkan dengan NaN atau not number biasanya. Gitu ya. Terus ini hasilnya kalau kita pakai ekspresi yang ini. Terus ada notna, kalau notna ambil yang tidak nol. Oke, selanjutnya menambahkan kolom baru pada data frame. Untuk menambahkan kolom baru pada data frame, kita bisa pakai nama kolom yang belum ada di data frame tersebut. Jadi coba kita list dulu nama kolomnya. Di sini ada nama kolomnya durasi, pulse, max pulse, dan kalori. Terus kita bikin saja sebuah kolom baru, terus diisi dengan default value-nya berapa. Kalau kita tampilkan hasilnya seperti ini. Ini adalah data pada kolom week. Jadi kalau mau membuat kolom baru, pastikan nama kolomnya belum ada di sini. Oke, ini untuk menyimpan data frame ke dalam file CSV, kita bisa pakai metode yang namanya toCSV. Ya.
Terus ini contohnya objek data frame to CSV terus nama filenya apa. Nah, defaultnya kalau kita simpan ke dalam file itu indeksnya ngikut. Jadi indeks yang ini nih 0, 1, 2, 3, 4 itu ngikut ke file CSV-nya. Nah, agar si indeksnya nggak ikut, kita bisa set indeksnya jadi false. Oke, itu dasar-dasar dari Pandas ya. Selanjutnya kita berkenalan dengan outlier. Apa itu outlier? Outlier itu merupakan data yang nilainya terlalu jauh dengan data lainnya atau kalau di bahasa Indonesia disebut dengan pensilan. Ini contohnya ada sekumpulan data terus ada angka 5. 5 ini terlalu jauh dengan data lainnya. Nah, 5 ini disebut sebagai outlier. Ini datasetnya kita pakai dataset austinwhittler.csv. Terus untuk menemukan outlier itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah interquartile range, yaitu yang kita peroleh dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama kita hitung dulu nilai Q1 dan Q3, terus hitung nilai IQR yang ini, kalikan IQR dengan 1,5, ini nantinya akan kita gunakan sebagai konstanta untuk menemukan outlier. Nah, untuk nilai minimum IQR-nya, kita kurangi Q1 dengan 1,5 kali IQR. Sedangkan yang maksimumnya, kita tambahkan Q3 dengan 1,5 kali IQR. Jadi kalau yang minimum kita kurangi, kalau maksimum kita tambahkan. Nah, untuk menemukan low outlier dan high outlier, kita pakai seleksi. Jadi seleksi nilai pada data yang kurang dari nilai minimum, itu disebut dengan low outlier. Kalau yang nilainya lebih dari nilai maksimum, kita sebut sebagai high outlier. Ini contoh kodenya pada kolom temperatur HF ya. Jadi temperatur HF dot kuantil 0,25 ini untuk mencari kuartil 1, 0,75 untuk kuartil 3. Terus kita hitung IQR-nya. Selanjutnya kita hitung min IQR dan max IQR-nya dan kita lakukan seleksi seperti ini. Ini seleksinya. Yang kurang dari min IQR dan kita ambil indeksnya. Terus kita print dan yang high outlier juga sama, kita tinggal ubah tandanya saja. Nah, kalau kita print ini adalah ini yang sorry. Sebentar ya, jaringannya agak jelek. Coba saya ganti dulu jaringannya. Oke, sebentar. Oke, lanjut. Jadi ini adalah indeks-indeks yang merupakan outlier pada kolom temperatur HF. Oke, selanjutnya untuk mendapatkan indeks outlier pada semua kolom gimana caranya? Nah, kita bisa memanfaatkan yang namanya for loop di sini. For column in df.columns. Jadi kita lakukan for loop untuk setiap kolom yang ada di data frame tersebut. Terus kita cek yang tipenya numerik saja. Karena outlier kan buat yang tipenya numerik. Dan kita print kolom dan tipe datanya, terus kita lakukan yang seperti di awal. Ini kodenya mirip seperti yang tadi. Oke, nah ini hasilnya. Ini buat kolom temperatur high F, temperatur average F, dan seterusnya. Oke, ini untuk menampilkan data pencilan, kita bisa simpan si indeks hasil seleksinya ini ke dalam suatu variabel. Di sini kita simpan ke dalam suatu list. Jadi DX outlier ini kita definisikan dulu untuk menyimpan indeksnya. Terus setelah kita seleksi, kita simpan di sini. Pakai metode extend, kita simpan outlier dan high outlier-nya.
Dan jangan lupa kita hapus nilai yang duplikat, indeks yang duplikat. Kan mungkin saja ada kolom yang berbeda tapi indeks outlier-nya sama. Dan kita bisa tampilkan pakai metode log. Hasilnya seperti ini. Terus untuk menghapus data pensilang gimana? Ya, untuk menghapus kita bisa memanfaatkan metode drop. Terus ini kita masukkan list indeksnya dan jangan lupa implement sama dengan true agar data frame aslinya berubah. Oke, selanjutnya ada missing value. Apa itu missing value? Missing value itu adalah nilai yang hilang. Apa itu nilai yang hilang? Itu biasanya selnya kosong, nggak ada nilainya. Kalau di Python itu disimbolkan dengan NaN atau not a number. Oke, di datasetnya pakai yang tadi. Terus kita lihat informasi datanya. Ini informasi datanya. Kalau kita lihat pada kolom ini itu nondul-nondulnya ada 1319 semuanya ya. Dan kalau kita lihat di sini indeksnya itu ada 1003, bukan indeksnya. Jumlah barisnya itu ada 1319. Berarti nggak ada nilai yang nol dong. Nah, belum tentu. Bisa saja di datanya tuh ada nilai yang hilang atau missing value gitu, tetapi di Python nggak bisa terdeteksi. Biasanya simbolnya itu nggak terdeteksi oleh Python. Nah, di file austinwither.csv ini, itu si missing value-nya berupa tanda strip. Jadi di Python nggak bisa dideteksi. Nah, karena itu biasanya sebelum kita eh, baca filenya, kita definisikan dulu missing value-nya apa saja yang mungkin pada data frame tersebut. Terus pada saat kita baca, kita tambahkan parameter NA value, terus kita isi dengan list missing value-nya yang ini. Nah, kalau kita lihat lagi data frame info-nya, di sini kita lihat ada 1312, 1317, dan seterusnya. Ini menandakan bahwa ada yang nol pada kolom tersebut ya. Dari 1319 baris, contohnya di sini hanya 1312 baris yang tidak nol. Berarti sisanya 7 baris itu nol. Oke, selanjutnya ini untuk memeriksa missing value pada data frame, kita bisa memanfaatkan metode ISNA. Contohnya df.isna.value.any. Ini untuk memeriksa apakah pada data frame tersebut ada missing value. Dia akan mengembalikan true atau false. Kalau true berarti ada missing value. Nah, isna sama install itu sama ya fungsinya. Jadi bisa dipakai bergantian seperti ini. Terus tf.isna.any dia akan mengecek missing value untuk tiap kolomnya. Hasilnya seperti ini. Di true berarti ada missing value ini. Untuk menghitung jumlah missing value, kita bisa mengkombinasikan metode isna atau install dengan sum. Nanti akan muncul jumlah missing value pada masing-masing kolom seperti ini. Oke, ini untuk mendapatkan seluruh baris yang mengandung missing value, kita bisa lakukan iterasi seperti sebelumnya pakai for loop ya. Ini buat nyimpan indeksnya, terus kita simpan pakai metode extend, jadi index.null.extend dengan ini kondisinya df kolom.isna. Ini untuk mengecek kolom yang null, terus kita ambil indeksnya, dan jangan lupa kita hapus nilai yang duplikat, dan kita beri indeksnya. Ini adalah indeks yang mengandung missing value. Habis itu, kita bisa lakukan hapus baris yang mengandung missing value. Nah, untuk menghapus baris, kita pakainya metode drop di sini. Drop nah ya, sorry. Terus subsetnya apa? Subsetnya di sini kita isi dengan kolom yang mau kita hapus, yaitu win height mph. Dan di sini kita set aksinya sama dengan 0 agar yang dihapus itu barisnya. Kalau aksinya sama dengan 1, itu yang dihapus malah kolomnya, bukan barisnya ya. Jadi hati-hati. Nah, defaultnya sebenarnya aksisnya itu sama dengan 0. Jadi nggak usah khawatir ketika teman-teman lupa menuliskan aksisnya sama dengan 0. Terus implement sama dengan true agar data frame aslinya berubah. Jangan lupa ketika kita hapus indeksnya, kita reset kembali.
Kenapa? Karena setelah kita hapus indeksnya itu nggak di-generate lagi. Jadi tetap misalkan yang dihapus tuh indeks ketiga ya. Nah, nanti urutannya jadi 0, 1, 2, 4. Tiganya jadi nggak ada. Nah, riset indeks ini bertujuan agar si indeksnya berurutan lagi gitu ya. Terus drop sama dengan true itu untuk apa? Untuk yang indeks yang kita hapus sebelumnya itu tidak jadi kolom yang baru. Jadi kita pakai drop sama dengan true. Ini sama dengan true seperti yang tadi agar data frame aslinya berubah. Terus ini untuk mengisi missing value dengan nilai tertentu, kita bisa menggunakan metode yang namanya fillna. Nah, biasanya kita isi dengan nilai rata-rata, modus dan lainnya. Sini contohnya kita isi dengan kolom humidity persen dengan nilai 88. 88 ini apa? Ini adalah nilai yang mendekati rata-ratanya. Terus ini plus sama dengan true agar data frame aslinya berubah. Dan untuk yang kolom lain kita isi dengan min dan median. Ini isi dengan min, ini diisi dengan median. Terus ada metode juga untuk mengisi missing value dengan sel sebelum atau sesudahnya. Itu pakai parameter method terus diisi dengan pad atau bevel. Kalau pad itu untuk nilai sebelumnya, kalau bevel untuk nilai sesudahnya. Ini contohnya metode sama dengan pad, metode sama dengan bevel. Oke, itu untuk mengisi missing value ya. Nah, sebenarnya ada alternatif lain untuk mengisi missing value. Itu pakai metode replace. Metode replace ini lebih umum dari Vilna, tetapi harus kita definisikan nilai yang mau kita ganti dan nilai penggantinya. Di sini nilai yang mau kita ganti kan missing value ya. Cuman karena di Python tuh nggak bisa kita ambil, nah kita bukan nggak bisa ya, nilainya harus kita definisikan sendiri. Nah, karena itu kita bisa ambil si missing value ini dari NumPy. Dari np.nan, kita ambil missing value-nya, dan kita isi dengan rata-ratanya. Itu tentang missing value. Selanjutnya ada data duplikat. Apa itu data duplikat? Data duplikat itu data yang duplikat. Jadi data duplikat ini biasanya akan mempengaruhi untuk analisis datanya. Oleh karena itu biasanya kita hapus si data duplikat ini. Di sini kita pakai data frame-nya adalah data frame ILPD, Indian Liver Patient Dataset. Terus ini kolom-kolomnya. Nah, pada dataset ILPD ini nama kolomnya belum ada. Ini nama kolomnya belum ada. Makanya kita definisikan di sini nama-nama kolomnya. Terus di sini kita set nama kolomnya dengan list kolom yang tadi kita definisikan. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita bisa mencari duplikat data. Ini untuk memeriksa apakah data frame tersebut duplikat. Nah, di sini kita bisa pakai metode duplicated. Terus .value.ini ini akan memeriksa apakah data frame tersebut ada indeks yang duplikat atau data yang duplikat. Kalau true berarti ada yang duplikat. Terus kalau metode duplicated saja dia akan menampilkan barisnya. Dia akan false dan true. Kalau true berarti dia duplikat. Untuk menampilkan semua baris data yang sama, itu kita bisa pakai ekspresi seperti ini. Di df, buka kurung, terus tf duplikat, keep sama dengan false itu untuk menampilkan semua data yang duplikat. Terus kita tutup kurungnya. Nah, hasilnya seperti ini baris 18 dan 19 duplikat, 25, 26 duplikat, dan seterusnya. Terus kita bisa menampilkan hanya data kedua yang duplikat. Pakai keep sama dengan false. Jadi ini data keduanya itu 19, 26, 34, dan seterusnya. Terus ini untuk menampilkan hanya data pertama yang duplikat, kita bisa pakai keep sama dengan last. Ini baris ke-18, 25, dan seterusnya. Itu untuk baris ya. Tetapi ketika kita mau menemukan data duplikat pada kolom tertentu, itu caranya ada lagi. Di sini contohnya kita pakai data frame sederhana, itu ada name, age, dan gender. Terus kalau kita ada di name ini ada duplikat ya, yang David itu ada 2. Nah, kita bisa menemukan duplikat data pada kolom name dengan metode yang sama yaitu duplicated, cuman ada parameter subset.
isi dengan nama kolomnya. Di sini nama kolomnya adalah name. Nah, hasilnya seperti ini. Terus ini ya tadi keep sama dengan first dan ini keep sama dengan last. Dan kita bisa hapus yang duplikat tersebut, data duplikat tersebut dengan metode yang namanya drop duplicates. Ya, drop duplicates. Terus ada keep sama dengan first dan keep sama dengan last. Kalau keep sama dengan first, kita akan menghapus data duplikat setelah data pertama ditemukan. Itu keep sama dengan first. Kalau last, itu sebaliknya. Oke, di sini kalau kita lihat, kita panggil drop duplicates, terus add 20 untuk menampilkan 20 dari teratas. Dan kalau kita lihat, baris ke-19 sudah dihapus. Dan kita lakukan reset index seperti ini. Nah, ini hasilnya. Oke, terus ini untuk menghapus data duplikat berdasarkan kolom tertentu, kita pakai parameter subset, terus diisi dengan kolom yang mau kita hapus duplikatnya. Nah, kalau kita lihat di sini kolom name Davidnya tinggal 1. Baris ketiga sudah dihapus, dan jangan lupa kita reset indeksnya. Oke, itu tentang data duplikat. Selanjutnya ada data formatting. Apa itu data formatting? Data formatting itu berarti mengubah format data menjadi bentuk yang lebih sesuai saja. Contohnya di sini kita mau konversi suhu yang tadinya pakai Fahrenheit jadi Celsius. Nah, di sini tipe datanya dia masih objek, kita ubah tipe datanya, kita replace dulu missing value-nya dengan NaN. Ini cara lain ya. Ketika teman-teman sudah terlanjur baca filenya, terus kita bisa lakukan replace missing value-nya terlebih dahulu, dan selanjutnya kita konversi. Di sini di konversinya itu pakai metode yang namanya astep. Ini untuk konversi beberapa kolom sekaligus. Dipakai list seperti ini. Ini pakai list. Terus kita assign dengan kolom yang sama, tetapi dengan tipe data yang berbeda. Kalau kita mau rubah ke tipe integer, amalnya kita ubah dulu ke float, tapi situ kita ubah lagi ke integer. Bukan ubah lagi, ubah ke integer langsung. Jadi ke float dulu baru integer. Nah, kalau mau yang ke float, tinggal ubah saja ke float seperti ini. Setelah kita rubah tipe datanya, ini kita untuk menampilkan 5 data teratas, dan kita coba periksa kembali tipe data masing-masing kolom, hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya kita lakukan standarisasi data, ini konversi Fahrenheit ke Celsius. Itu kita bisa pakai metode apply. Jadi kita assign kolom-kolom ini. Ini adalah kolom-kolom baru yang mau kita masukkan dari kolom-kolom yang lama, yaitu dari yang Fahrenheit. Terus kita lakukan pakai metode apply. Di sini kita lakukan anonymous function ya. Kita masukkan anonymous function, kita konversi. X ini adalah datanya, jadi data di selnya. Terus kita konversi ke Celsius. Jadi ini rumus Celsius 5/9 dikali X dikurang 32. Konversi dari Fahrenheit ke Celsius. Habis itu ini adalah kolom-kolom baru ya, yang dari Celsiusnya. Ini Depoin high C, red C, dan seterusnya. Nah, yang kolom yang lama, yang high F dan seterusnya kita hapus saja karena tidak dibutuhkan pakai metode drop. Jangan lupa kita set aksisnya sama dengan 1. Hasilnya seperti ini. Jadi kolom yang ini kita hapus. Itu tentang data formatting ya. Selanjutnya ada reshaping. Apa itu reshaping? Reshaping data itu adalah mengubah bentuk data untuk memudahkan dalam proses analisis. Biasanya ada 2 teknik reshaping yang digunakan, yaitu ada pivoting dan melting. Apa itu pivoting? Pivoting adalah melakukan perubahan bentuk data dari bentuk memanjang ke bawah menjadi melebar ke samping. Biasanya dari baris yang panjang menjadi kolom yang banyak gitu. Terus ada melting. Kalau melting itu sebaliknya dari melebar menjadi memanjang. Oke, kita persiapkan data saja terlebih dahulu. Di sini contohnya pakai diamond.csv. Mana ada kolom yang belum
kolom yang dia tuh sebenarnya nggak dibutuhkan. Ini kolom ini cuman indeksnya saja. Jadi kita hapus pakai metode drop dan ini hasilnya. Selanjutnya kita lakukan pivoting data frame pakai fungsi yang namanya pivot table. Nah, di sini ada beberapa parameter. Yang pertama ada indeks. Indeks itu kolom yang akan dijadikan indeks. Kalau columns itu kolom yang akan dijadikan kolom. Sementara value adalah kolom yang akan dijadikan value. Ini contohnya dfdm1.pivotTable. Ini data frame-nya, terus kita panggil metodenya, dan indeksnya itu color. Artinya color ini, kolom color itu akan dijadikan indeksnya. Ini biasanya berupa ya, bukan biasanya sih. Jadi kolom apa saja nanti akan dijadikan indeksnya. Terus kolom sama dengan cut, artinya ini yang kolom cut yang ini itu akan dijadikan nama-nama kolomnya. Ya, ada fire, good, ideal, premium, dan very good. Habis itu value-nya itu ada pada kolom XYZ. XYZ ini akan jadi value-nya. Jadi X, Y, dan Z. Di sini adalah value-nya. Nah, yang diambil itu nilai rata-ratanya ya. Default-nya nilai rata-ratanya. Kalau nggak mau nilai rata-ratanya gimana? Kita bisa pakai parameter agregat function. Terus diisi dengan nilai yang mau kita inginkan. Di sini contohnya nilai maksimum. Yang diambil adalah nilai maksimumnya. Itu tentang pivoting table. Selanjutnya ada melting data frame. Dalam melting, kita bisa memanfaatkan metode melt yang ada di Python atau di Pandas ya. Terus ini contohnya, ini data frame-nya. Dan gender, classroom 1, classroom 2, classroom 3, dan classroom 4. Terus di metode melting ini ada beberapa parameter, yaitu ID vars, value vars, var name, dan value name. Kalau ID vars itu kolomnya ingin dijadikan sebagai ID, value vars adalah kolom yang ingin di melting, var name adalah nama kolom untuk kolom hasil melting, terus value name adalah nama kolom untuk kolom value atau nilai. Yang hasilnya kita reset dulu. Jadi yang indeks gender ini akan jadi kolom lagi. Terus kita lakukan melting pakai metode melt. Oh ya, di sini kalau kita lihat setelah reset index ya, nggak ada in plus sama dengan true. Nah, karena nggak ada, kita bisa lakukan seperti ini juga. Jadi kita assign lagi variabel yang sama dengan hasil reset indexnya. Kalau nggak mau seperti ini, yang kita pakai in plus sama dengan true. Itu akan mengubah data frame-nya langsung. Ini kita pakai metode melt, terus ini data frame-nya apa, terus ini ID varsnya itu gender, ini gender, terus value varsnya adalah classroom 1 sampai classroom 4, classroom 1 sampai classroom 4, terus nama kolomnya adalah classroom, terus value name-nya adalah number of student. Number of student. Oke, itu tentang pivoting dan melting. Selanjutnya ada grouping. Apa itu grouping? Grouping adalah proses mengelompokkan data pada data frame berdasarkan kolom atau fitur tertentu dengan agregasi tertentu. Misalnya ada rata-rata, penjumlahan, standar deviasi, dan lain sebagainya. Nah, di Pandas ini kita bisa memanfaatkan metode yang namanya group by. Nah, proses di group by ini itu dibagi menjadi 3. Ada splitting, applying, dan combining. Kalau splitting artinya kita bagi, applying kita lakukan operasi, terus combining kita gabungkan lagi. Oke, di sini persiapan datasetnya. Datasetnya pakai vjsales.csv. Ada kolom rank sampai global sales. Terus kita bisa lakukan grouping semua kolom berdasarkan satu kolom tertentu. Di sini contohnya kita mau grup berdasarkan kolom genre. Biasanya kalau kita grup itu tipe kolomnya yang kita jadikan acuan itu adalah tipe kolom kategorikal ya. Jadi grup by genre terus rata-ratanya. Rata-ratanya artinya si nilainya ini adalah nilai rata-ratanya. Ini di grup berdasarkan kolom genre, terus ini kolom-kolomnya. Nah, kolom-kolom yang diambil adalah kolom-kolom yang tipenya numerik ya.
yang string seperti ini atau objek seperti ini nggak akan diambil. Dan di sini yang diisi adalah nilai rata-ratanya. Selanjutnya, di sini contoh yang lain yang kita ambil adalah kolom-kolom ini saja. Kalau yang sebelumnya kan diambil semua kolomnya. Kalau yang ini kita ambil hanya kolom ini saja. Setelah kita group by, kita ambil kolom ini dan diisi dengan rata-ratanya. Hasilnya seperti ini. Ini contoh yang lain pakai fungsi agregat max. Ada ya di sini isinya adalah nilai maksimumnya. Terus ini grup berdasarkan dua kolom tertentu. Di sini grup berdasarkan kolom genre dan kolom genre. Karena dia lebih dari satu kolom, kita pakainya list seperti ini. Ingat ya, urutannya menentukan cara grupnya. Di sini artinya di grup berdasarkan year dulu, habis itu berdasarkan genre. Jadi year dulu baru genre. Ini contoh yang lain, grouping dengan beberapa agregasi. Di sini contohnya kita mau pakai min dan median ya. Dia ada min dan median. Terus di sini grup beberapa kolom dengan beberapa agregasi. Di sini kolomnya ini dan fungsi agregatnya ini. Oke, ini contoh yang lain untuk grup dengan agregasi yang berbeda untuk kolom tertentu. Contohnya yang NA sales maunya maksimum, global sales rata-ratanya, yang year adalah nilai minimumnya. Nah, karena agregasinya itu berbeda, kita pakai dictionary seperti ini. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini grup dengan custom function, artinya kita bikin fungsi sendiri untuk menampilkan nilainya. Sini fungsinya adalah selisih maksimum dan minimum. X ini adalah datanya, nanti dia akan mengembalikan selisih dari maksimum dan minimum. Nah, kita bisa pakai nama fungsi ini sebagai agregatnya. Di global sales diisi dengan selisih max min. Kita pakai di sini. Gitu. Nanti hasilnya seperti ini. Oke, lanjut. Ada joining. Apa itu joining? Joining itu menggabungkan data frame berdasarkan kolom tertentu yang menjadi acuan. Nah, joining ini ada full outer join, inner join, left join, dan right join. Ini adalah istilah yang sering disebut dipakai pada database. Oke, di Python atau Pandas kita bisa memanfaatkan metode concat, merge, dan join. Oke, ini datasetnya kita pakai dataset nycb-binames. Terus coba kita lihat data frame-nya. Ini data frame names 1 dan data frame names 2. Nama kolomnya sama ya. Cuman kalau kita lihat dimensinya itu berbeda. Yang data frame names 1 itu ada 22.035 baris. Sementara data frame names 2 ada 29.464 baris. Terus ini contohnya kita pakai metode concat yang menggabungkan baris. Jadi pd.concat f61 dan f62. Artinya kita gabungkan barisnya. Kalau kita lihat hasilnya masih sama, tetapi kalau kita lihat setnya atau dimensinya itu sudah bertambah. Jadi ada 51 baris. 51.000. Nah, ini hasil kalau kita lihat yang baris terakhirnya itu 29.463. Nah, ini adalah indeks dari data frame names 2 ya, indeks terakhir dari data frame names 2. Karena urutannya kan kita gabungkan data frame names 1 dulu, baru data frame names 2. Nah, setelah ini kita bisa reset indeksnya. Ya, yang ini kita bisa reset indeksnya. Atau ketika kita gabungkan, kita bisa tambahkan parameter ignore index sama dengan true. Nanti indeksnya akan otomatis di reset. Oke, ini contoh yang lain. Kita juga dapat memberikan parameter key untuk menandakan data frame. Contohnya key X dan Y. Jadi X ini buat data frame names 1, Y buat data frame names 2. Nah, cara aksesnya kita pakai ini labelnya.
Oke, selanjutnya ini untuk menggabungkan kolom, kita bisa set aksisnya sama dengan 1. Kalau baris itu aksisnya sama dengan 0 ya. Karena defaultnya tuh 0, makanya kita nggak set aksisnya sama dengan 0. Tapi kalau kolom kan dia harus kita set aksisnya sama dengan 1. Nanti kalau kita gabungkan kolom misalnya seperti ini, dia digabungkan ke samping. Terus kalau kita lihat si dimensinya itu diambil dari dimensi yang barisnya paling banyak, yaitu pada data frame NAS2. Ada 29.464 baris. Oke, lanjut. Ada metode merge. Ini data frame-nya, kita pakai data frame sederhana, kita bikin sendiri. Buat data frame 1 dan data frame 2. Jadi ada ID, ada IPA, dan IPS. Ini ID-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, data frame 2 ada 1, 3, 4, 6, 7 ya. Nah, metode merge ini kita bisa memanfaatkan yang tadi disebutkan, full outer join, left join, right join, dan inner join. Ini contohnya yang full outer join, ya, dia dot merge, data frame 1, data frame 2, on itu buat apa? On ini buat acuannya. Acuannya pakai kolom yang mana? Kolom ID. Terus caranya pakai apa? Caranya pakai outer. Artinya kita pakai full outer join. Metodenya pakai full outer join. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini yang diambil adalah semua datanya. Jadi ID-nya semuanya ngikut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya digabungkan. Terus yang datanya nggak ada gimana? Yang datanya nggak ada diisi dengan missing value seperti ini. NaN. NaN, NaN, NaN. Selanjutnya ada inner join. Kalau inner join itu dia irisannya. Out sama dengan inner. Nanti yang diambil adalah irisannya, yaitu ID 1, 3, dan 4. Karena kalau kita lihat di sini, yang ada di keduanya adalah ID 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4. Selanjutnya ada left join. Kalau left join artinya semua acuan yang ada di kiri. Jadi sini kan acuannya ID ya. Berarti semua ID yang ada di kiri akan diambil. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang sementara yang kanan, yang IPS, ini kan ada nilai yang kosong ya. Jadi kita isi dengan NaN. Seperti ini. Terus ada rect join. Kalau rect join artinya semua ID yang di kanan kita ambil. Di 1, 3, 4, 6, 7. Ini adalah ID yang di kanan. Kalau kita lihat di IPA kan nggak ada ID 6 sama 7. Makanya diisi dengan NaN data. Oke, ini menggabungkan data dengan nama kolom yang berbeda. Misalkan ada ID IPA dan ID IPS. Kalau sebelumnya kan dia kolomnya sama ya, ID. Kalau di sini dia beda, ID IPA dan ID IPS. Nah, kita bisa lakukan merge ya dengan parameter left on dan right on. Bukan on saja ya. Jadi ada left on dan right on. Yang left itu apa? Yang right itu apa? Yang left itu ID IPA, yang left itu ID IPA, yang right itu ID IPS. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada metode join. Nah, membuat data frame dengan nama kolom key yang sama, yaitu ID. Selanjutnya kita gabungkan dengan join. Ini data 1, data 2. Ini data frame-nya masih sama ya. Terus kita bisa lakukan join dengan kita panggil salah satu objeknya, misalkan df1, terus kita join dengan df2. Nah, karena di sini kan dia ada kolom yang sama ya, ID, ID. Nah, kita bisa tambahkan suffix atau akhiran. Ini buat left suffix, ini buat right suffix. Nantinya ada ID 1 dan ID 2. Ini yang IPA, ini yang IPS. Selanjutnya, ini akan menggabungkan data frame dengan join seperti biasa. Ketika emang si nama kolomnya itu sudah beda. Ini bisa kita langsung gabungkan seperti ini. Hasilnya seperti ini. Dan contoh lain menggabungkan banyak data frame sekaligus. Ini ada data 1, data 2, data 3, dan data 4. Terus indeksnya itu ID ya. Jadi ID ini dijadikan sebagai indeksnya. Nanti ketika digabungkan, yang akan jadi acuan itu adalah indeks dari data frame yang
memanggil metode join-nya. Jadi df1 yang akan dipakai di sini. Kalau kita lihat df1 itu ID-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti yang diambil adalah ID 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Oke, ini contoh yang lain ketika kita mau mengabaikan yang ini. Ini kan pakainya inner ya. Kalau kita mau ambil semuanya, kita pakai outer gitu. Nanti diambil semua ID-nya. Seperti itu. Oke, ini yang inner. Sorry, ini bukan inner ya. Ini tuh kayak left ya. Jadi yang diambil tuh df1. Kalau ini baru inner irisannya 1, 3, 4. Nah, itu ya. Itu tentang pandas. Nah, sebenarnya ini materinya nggak dibahas semua. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut. Di sini ada PDF lanjutannya itu ada ada data binding, encoding, dan scaling. Ini adalah 3 materi yang tidak dibahas. Nah, teman-teman bisa baca di sini. Nah, untuk data frame-nya saya sudah sediakan juga di sini. Nanti teman-teman bisa download. Oke, itu untuk pertemuan kali ini. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuannya sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.